Oke. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabarnya Bu? Baik, Pak. Nah, begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik ya Bu, pada hari ini saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan juga coachee, apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana si coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baiklah, saya langsung saja memberikan pertanyaan mengingat waktu kita tidak banyak. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Eh, Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Pak. Hmm. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Eh, saya ingin coaching mendapatkan penyelesaian tentang masalahnya, solusinya ya, Pak. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan cara-cara yang ideal lah, Pak. Oke, Bu. Demikianlah, Bu, percakapan pra-observasi ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti saya akan mengamati saat Ibu melakukan observasi. Terima kasih ya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dipersilahkan, Bu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bu Jana. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum, Bu Jana. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Aini? Oh, kabar saya baik. Ya, udah lama ya kita nggak ngobrol panjang lebar. Iya Bu, sudah lama sekali. Terakhir kita berjumpa itu membicarakan masalah kurikulum merdeka ya. Ya, ya Bu. Kalau sekarang Bu Jana punya permasalahan apa yang mau diceritakan kepada saya? Iya Bu, ini saya mau cerita tentang anak didik saya Bu. Apakah ada waktu kosong Ibu sekarang? Oh, saya lagi kosong kok, Bu. Ayo, mari kita bahas apa-apa aja permasalahan yang Ibu hadapi. Saya tahun pelajaran ini mendapatkan kelas yang luar biasa sekali Bu. Maksud Ibu kayak mana ya? Begini Bu, saya kan diangkat menjadi wali kelas yang di sana berkumpullah anak-anak luar biasa. Anak luar biasa itu dari segi tingkah lakunya, kehadirannya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah Bu. Jadi apalah tujuan Ibu bercerita kepada saya hari ini? Tujuan saya sih setelah bercerita kepada Bu Aini, saya nih agar dapat solusi lah ya dalam permasalahan yang saya hadapi ini mengenai anak-anak luar biasa tersebut. Oh, begitu, Bu. Baiklah, mari kita mulai ya, Bu ya. Baik Bu, Jadi, apa saja permasalahan yang Ibu hadapi dengan anak-anak didik Ibu itu? permasalahannya sebenarnya Bu, anak-anak yang masuk di kelas saya itu tergolong dari kelas yang berbeda sih sebelumnya. Di kelas sebelumnya mereka tergolong anak-anak yang suka bermasalah gitu Bu, banyak masalah lah pokoknya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kira-kira masalahnya apa saja ya? Salah satunya yang agak inilah Ibu agak rumit ya kan saya ceritakan situ ada anak yang butuh perhatian karena mereka dari keluarga yang tidak utuh seperti orang tua yang berpisah karena faktor ekonomi, kemudian mencari penghidupan yang lebih baik.
Jadi meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar daerah atau di luar negeri gitulah Bu, kayak ke Malaysia. Jadi anak tersebut tuh nggak dapat perhatian gitu yang utuh dari kedua orang tuanya. Gitu sih. Jadi, jadi bagaimana cara ibu mengatasi hal permasalahan anak itu? Setelah saya mengadakan wawancara ya kan Bu kemarin terhadap anak tersebut dan mengetahui permasalahannya, barulah saya mengambil keputusan apa sih kira-kira yang akan saya lakukan terhadap anak tersebut nantinya. Kalau bisa tahu, kalau boleh tahu lah ya Bu. Jadi apalah yang ibu lakukan nanti? Gini Bu, saya pengen melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, memposisikan saya ini sebagai orang tua dari anak tersebut. Ya, kemudian saya menanyakan kebutuhan apa yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan anak tersebut. Kemudian dari hasil wawancara itu saya berkomunikasi kepada keluarganya yang ada di rumah sih, mencari jalan keluar bersama. Jadi kan perlu ngomong juga gitu ya kan sama dia tinggal sama siapa gitu ya kan biar tahu kita. Kemudian juga memberikan arahan ya supaya terjadi perubahan-perubahan terhadap anak tersebut gitu Bu. Oke, bagus itu Bu. Selanjutnya apa lagi yang ibu lakukan? Kayaknya setelah itu saya terus melakukan pendekatan ya kemudian membimbing dia juga dalam pembelajaran karakter ya kan. Karena memang anak ini memang nggak kurang karakternya Bu ya maklum lah ya kan namanya nggak diasuh sama orang tuanya gitu ya kan. Menanamkan budaya juga budaya positif ya kan supaya terjadilah perubahan dalam tingkah laku karena kasihan ya kan masih anak-anak juga berproses untuk kedepannya nanti gimana dia. Ya, setelah melakukan bimbingan, kemudian menanamkan budaya positif itu, dilihat perubahan tingkah lakunya, lalu apa lagi yang ibu lakukan? Saya ini Bu pengennya juga melakukan pemantauan terus-menerus gitu sampai anak tersebut menjadi terbiasa dengan budaya positif yang sudah diajarkan ya kan baik itu di sekolah ya kan maupun di lingkungan tempat tinggalnya dan juga agar karakter itu tertanam di diri anak tersebut sehingga setelah dia bergabung ke masyarakat ya kan dapat menjadi contoh atau teladan bagi warga lingkungannya atau teman-teman di sekitarnya lah kayak gitu. Ya. Sangat bagus itu, Bu. Sungguh mulialah pekerjaan Ibu sebagai guru, juga sebagai pembimbing, baik di sekolah, di lingkungan, di keluarga, seperti itu. Iya, terima Jadi, kasih. oke. Jadi masih ada lagi, Bu, yang mau kita bahas? Kayaknya untuk sekarang itu aja lah dulu Bu, karena kan memang masih baru lagi kan, baru jadi wali kelas juga. Mungkin ke depannya nanti banyak masalah-masalah yang berikutnya. Iya. Oke. Mungkinlah lain kali ya kan, nanti kita bahas kembali apa-apa saja permasalahan Ibu. Jadi kita mau lihat eh, apa yang Ibu lakukan, eh, yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mau tahu nanti hasilnya, hasilnya 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan kita jumpa lagi. Saya akan meminta, ya kan, meminta hasil dari Ibu, apa-apa saja yang Ibu rencanakan tadi, apa yang sudah terselesaikan, apa juga yang belum terselesaikan. Ya Eh, Bu, terima kasih ya Bu, sudah membantu saya dalam menguatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. jadi bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Hmm, saya lega kali loh Bu, gitu ya kan. Kayaknya sepertinya saya sudah punya hal yang kedepannya yang ingin saya lakukan itu apa ya kan untuk anak-anak anak luar biasa tersebut. Kayak gitu. Oke, semangat Ibu ya, semangat terus merealisasikan strateginya, semangat. Terima kasih ya Bu, Ya sudah terima kasih membantu. ya Bu. Oh ya, Eh, kita juga terima kasih Bu, Ibu udah bercerita sama saya. Ya ya sampai Bu. jumpa. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bapak. Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching
antara coach dengan coachee. Dan saya telah mengamati proses observasi yang telah Ibu lakukan. Nah, di sini kita Ya. akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu. Langsung saja saya menanyakan pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, benar sekali, Bu. Menurut catatan saya sebagai pengamat, tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah bagus ya, Bu, menggunakan alur Tirta pada proses coaching tadi, dan juga Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci mampu menggali potensinya, menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Jadi pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan setelah ini? Saya ingin lebih mendalami proses coaching ini dan memahami betul-betul alur Tirta itu. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Selesailah sudah segala rangkaian kegiatan kita, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga kedepannya Ibu sukses dan terus menginspirasi banyak orang. Terima kasih, Bapak. Ya, saya akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi juga. Oke.